sebab utama kesyirikan adalah bertawakal kepada selain Allah. Maka siapa yang hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah, maka dia akan selamat dari banyak model-model kesyirikan. Terkadang Allah baru kasih hasil ketika seorang sampai pada tawakal yang sempurna. Kapan? Ketika dia tahu bahwasanya semuanya tidak bisa diandalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu senjata yang bisa membuat kita selamat dari kesyirikan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal yaitu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala 100% disandarkan kepada Allah sambil berikhtiar, sambil berusaha. Itu yang disebut dengan tawakal yang benar. Siapa yang bertawakal yang benar, maka dia akan selamat dari banyak kesyirikan. Lihatlah, sebab utama kesyirikan adalah bertawakal kepada selain Allah. Kenapa orang pakai jimat? Dia bertawakal kepada sebab yang bukan sebab. Apalagi ketika seorang dalam kondisi sulit, kemudian dia pergi meminta-minta kepada penghuni kubur, dia telah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah, maka dia akan selamat dari banyak model-model kesyirikan. Kenapa? Dia senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ada yang menyandarkan diri urusannya kepada mayat, ada yang kepada kiai, ada yang kepada sebab, ada yang kepada jin, ada yang kepada dukun, sehingga berbagai macam model kesyirikan yang muncul. Sebelum kita membahas tentang keutamaan tawakal, kita ingin jelaskan apa itu tawakal. Tawakal adalah ibadah yang menggabungkan dua perkara, yaitu yang pertama adalah i'timadul qalb ala Allah, hati 100% bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua al-akhdhu bil asbab, usaha atau ikhtiar. Kapan tidak tergabung keduanya, maka tawakalnya tidak sempurna. Contoh akan dua hal ini, ketika ada seorang sahabat datang, kemudian dia melepaskan ontanya, kemudian dia ingin masuk masjid atau masuk suatu tempat. Dia berkata, ya Rasulullah, utlikuha atawakkal wa atawakkal au am aqiluha wa atawakkal. Ya Rasulullah, ini onta saya lepas, kemudian saya bertawakal, atau saya ikat dan saya bertawakal. Nabi SAW berkata, iqilha wa tawakkal. Kata Nabi SAW, ikat onta, kemudian dan bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu harus ada usaha. Kalau dia lepas ontanya, dia bilang saya serahkan kepada Allah, maka ini salah, karena itu bukan usaha. Contoh lagi, Rasulullah SAW berkata, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, wala ta'jaz. Maknanya adalah semangat pada perkara yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Jadi seorang harus ikhtiar. Urusan dunia, urusan ukhrawi, semangat. Kalau ngaji semangat, cari nafkah semangat, ya ngurus anak semangat, ngurus keluarga semangat. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar, menggabungkan antara ikhtiar dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, misalnya tentang hadis burung ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal, maka niscaya Allah akan beri kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung itu terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan dia balik di petang hari dalam kondisi perut sudah kenyang. Bahkan dia membawa makanan buat anak-anaknya. Di sini tawakal yang benar, tawakalnya burung. Burung menggabungkan dua hal. Dia bersandar kepada Allah dan dia berikhtiar. Burung berusaha atau tidak? Berusaha. Makanya burung terbang di pagi hari cari makan, kemudian dia balik di sore hari. Ini tawakal yang benar. Contoh-contoh yang lain misalnya Nabi SAW dalam peperangan berstrategi, bertaktik dan ikhtiar. Nabi selalu ikhtiar. Contoh Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika kalian sudah bertekad, maka bertawakallah. Ketika Nabi perang Uhud, apa ikhtiar Nabi SAW ketika perang Uhud? Banyak. Rasulullah SAW musyawarah terlebih dahulu. Strategi apa yang diambil? Sebagian sahabat mengatakan, orang tua, ya Rasulullah, kita enggak usah keluar ke Gunung Uhud. Kita bertahan di kota Madinah. Karena orang-orang Quraisy tidak tahu lorong-lorong kota Madinah. Kita yang lebih tahu. Kalau mereka masuk di kota kita tinggal nyerang. Lagi pula, dengan kita bertahan di kota Madinah, maka kita bisa memanfaatkan para wanita dan anak-anak. Karena jumlah pasukan kita sedikit. Maka anak-anak dan wanita kita pasangkan di tempat-tempat yang tinggi, yang siap melempari musuh. Ini idenya para sahabat senior. Kemudian para sahabat junior ternyata punya pemikiran berbeda. Para sahabat
sahabat junior berkata, "Ya Rasulullah, kita dulu waktu masih jahiliyah, kita enggak pernah jago kandang, kita keluar menghampiri musuh. Nah, apakah sekarang kita sudah Islam, kita jago kandang, bertahan di kandang kita kota Madinah? Enggak, kita keluar." Rasulullah bermusyawarah. Akhirnya Rasulullah SAW pilih pendapat anak muda. Kemudian Rasulullah SAW juga pasang strategi. Pasukan pemanah harus berada di posisi tertinggi. Dan siapa yang menguasai tempat tertinggi biasanya menang. Maka Rasulullah SAW pasang. Dan kalau kita ajarkan tentang strategi perang Nabi dalam perang Uhud, luar biasa. Nabi sendiri pakai baju besi, baju perang. Bahkan disini pakai dir'ain, dia pakai baju double, dua. Pakai baju besi, kemudian pakai helm perang, mikfar. Jadi helm besi, tutupannya menggunakan ring-ring kecil. Itu namanya mikfar dan ada ring-ringnya di sini. Supaya kalau tombak nggak sampai masuk dan tetap bisa melihat. Rasulullah SAW juga tetap terluka ya. Tapi intinya Rasulullah SAW dalam setiap peperangan bertawakal dan ikhtiar. Dia adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal tapi ternyata beliau berikhtiar. Dalam perang Badar pun demikian. Rasulullah SAW pergi, kemudian ada yang bertanya, "Rasulullah, engkau singgah di sini. Ini wahyu dari Allah atau bukan?" Kata Nabi, "Bukan wahyu dari Allah. Ini cuma taktik dan strategi." Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau gitu kita jangan di sini. Maju sedikit, kita kuasai sumur. Kalau kita kuasai sumur, nanti kaum musyrikin akan kekurangan air. Ini strategi." Kata Rasul, "Ayo gitu, jalan maju ke depan." Ketika perang Khandaq, Rasulullah pasang strategi. Maka Salman Al-Farisi datang, "Ya Rasulullah, ini wahyu atau bukan?" "Bukan ya. Ini taktik dan strategi." Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Inna kunna bi Faris idza husirna khandaqna." Kami dulu di Persia, kalau kami dikepung, kami bikin khandak. Maka Rasulullah SAW ikut pendapat Salman Al-Farisi. Maksudnya kalau kita mau cerita tentang strategi Nabi SAW dalam segala urusan, beliau bukan hanya bersandar kepada hati, tapi beliau juga berikhtiar. Baik. Jadi tawakal yang benar adalah menggabungkan kedua-duanya. Dari situ, tawakal yang salah, jika hilang salah satunya, hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar, ini salah. Atau sebaliknya, hanya ikhtiar namun tidak bersandar kepada Allah, ini juga salah. Contoh yang salah, sebagian orang di zaman Nabi SAW, mereka ingin haji, disebutkan dari negeri Yaman, mereka datang ingin haji, dan mereka tidak bawa bekal. Dan mereka berkata, "Nahnu mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal." Maka Allah pun tegur mereka. Allah turunkan ayat, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian ketika haji. Mau haji, jangan tidak bawa modal. Kalau orang ingin haji tidak bawa modal, dia akan merepotkan orang lain. Maka ditegur. Orang yang ingin berhaji tanpa berikhtiar, tanpa ada usaha, tanpa ada modal, maka bukan bertawakal, tapi akan merepotkan orang lain. Maka dari situ haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Mampu, dia punya bekal untuk hajian dan dia punya bekal untuk meninggalkan keluarga, baru wajib haji. Kalau dia hanya punya bekal untuk haji, sementara bekal untuk ditinggal keluarga enggak ada, tidak wajib. Jangan sampai dia pergi haji kemudian dia merepotkan orang lain ngurusi anak istrinya, enggak boleh. Ini tawakal yang keliru. Makanya ketika orang hanya berdiam di masjid kemudian tidak ada rezeki, maka ditegur. Inna sama'a la tumtiru zahaban, sungguhnya langit tidak menurunkan emas. Cari. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian ke penjuru bumi. Kalau perlu naik ke atas tempat-tempat yang tinggi. Manakib maksudnya tempat-tempat yang tinggi. Cari. Wa kulu min rizqi, makalah dari rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka kalau kau cuma nongkrong di masjid, kau akan repotkan orang lain. Allah juga berfirman, "Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah karunia apa? Allah. Maka kalau orang hanya bersandar tanpa melakukan ikhtiar, ini akalnya kurang. Coba kita bilang sama dia, saya bertawakal meskipun enggak usaha, maka akan datang hasilnya. Taib. Kamu kalau mau kenyang makan atau tidak? Dia pasti bilang apa? Makan. Ya sudah, kamu tawakal aja, enggak usah makan. Kalau memang Allah takdirkan kau kenyang, Ya. Dia pasti enggak mau. Dia pasti bilang, ya kalau mau kenyang harus apa? Makan. Nah itu makan itu namanya ikhtiar. Jadi bagaimanapun seorang harus berikhtiar. Kalau ada orang-orang berusaha mengatakan tidak perlu ikhtiar, berarti dia telah menolak syariat. Syariat mensyariatkan banyak hal, suruh cari rezeki, suruh nikah, suruh ini, suruh ini. Isi syariat adalah ikhtiar. Sambil menyerahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berikhtiar, berarti dia telah mencela syariat. Siapa yang lebih bertawakal, kamu atau Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bertawakal dan dia berikhtiar. Sudah kita sebutkan bagaimana ikhtiar Nabi yang luar biasa dalam segala hal. Taib. Ini kelompok yang pertama yang salah, hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Ini adalah kekeliruannya. Yang kedua, kebalik, hanya ikhtiar lupa kepada Allah, sehingga dia hanya mengandalkan kemampuan dia, lupa kepada Allah. Ini namanya tidak bertawakal. Kalau dia seperti ini, ketika pun dia berhasil, dia akan ujub. Ujub akhirnya apa? Sombong, terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Tapi jika seorang berikhtiar, tapi dia selalu menghadirkan hatinya bahwasanya saya berhasil karena Allah, dia tidak ujub. Tapi kapan dia menjadi ujub dan sombong? Ketika dia merasa dirinya hebat dan dia tidak menghadirkan Allah dalam hatinya. Dan banyak manusia yang
yang seperti ini, ketika dia berusaha, dia lupa sama Allah. Contoh para pekerja, sebagian pekerja merasa rezeki dia dari bosnya. Kalau bos tidak kasih rezeki, nggak dapat rezeki. Seakan-akan yang memberikan rezeki siapa? Bos, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang kalau berobat ke dokter kadang lupa sama Allah, merasa seakan-akan dokter ini yang bisa menyembuhkan. Kalau nggak lewat dokter ini tidak sembuh. Ini juga bentuk tidak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak kita yang ngurus anak-anak kita hanya bersandar kepada kemampuan kita. Saya cerdas, suami saya cerdas, saya ngurus anak, insya Allah anak soleh. Kalau kau tidak bersandar belum tentu berhasil. Betapa banyak orang ketika ingin mendidik istrinya dia tidak bersandar kepada Allah. Meskipun kau ustadz belum tentu bisa mendidik istrimu. Kalau lu tidak kasih hidayah nggak bisa. Maka seorang harus selalu menggabungkan dua hal. Ikhtiar dan nomor satu adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah berbicara tentang wanita solehat, dan ini menakjubkan. Allah mengatakan apa? Dalam surat An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, wanita-wanita salihah itu adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, hafizatun lil ghaib, dan menjaga hak suami ketika suami tidak ada di rumah. Bagaimana dia mampu menjaga hak suami ketika suami tidak rumah? Dia bisa ngurus harta suaminya dan dia bisa menjaga dirinya, tidak chattingan sama laki-laki lain, tidak nonton film Korea. Kenapa dia bisa menjaga dirinya meskipun suami tidak ada? Kata Allah, bima hafizallah, karena Allah buat dia bisa jaga. Kalau Allah tidak tolong dia tidak bisa. Maka dalam segala hal, ikhwan dan akhwat, kita berusaha bertawakal. Tawakal ini ibadah yang sangat mulia. Caranya sandarkan hati kepada Allah, jangan pernah lupa sama Allah dan berikhtiar. Tapi sekarang kita bahas tentang keutamaan tawakal. Tawakal keutamanya banyak. Keutamaan yang paling hebat, tawakal adalah masuk surga tanpa hisab. Rasulullah sebutkan, wa ma'ahum, di antara umatku yang sekian banyak jumlah umat Nabi SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adab. Di antara umat Rasulullah SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam sebagian riwayat Rasulullah minta tambah, fastazattu rabbi, aku minta tambah kepada Allah. 70.000 terlalu sedikit. Fazadani ma'akuli alfin sabi'ina alfan, maka Allah tambahkan setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Sehingga total umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah 70.000 kali 70 plus 70 yang pertama. Jadi 70.000 kali 71 sama dengan 4.970.000 kan? Ini yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Apa sifat-sifat mereka? Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sifat mereka, sifat-sifatnya kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Pertama, tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, tidak berobat dengan minta dikai. Yang ketiga, wala yatatayyarun, atau tidak bertatoyur. Bertatoyur sebagaimana sudah kita sebutkan itu mengkaitkan nasib sial dengan angka, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, ya. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat adalah mereka bertawakal. Sebagian ulama mengatakan, ciri pertama, kenapa dia tidak minta diruqyah? Karena tawakalnya tinggi. Seorang kalau sakit minta ruqyah, boleh atau tidak? Boleh. Tidak haram. Misalnya seorang kemasukan jin atau disihir, dia minta tolong sama orang soleh, tolong ruqyah saya. Apakah haram? Tidak haram. Tetapi karena tawakalnya yang tinggi, perkara yang boleh pun dia tinggalkan. Karena dia ingin bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini benar. Bisa jadi seorang dengan kuat tawakalnya dia sembuh sendiri. Saya punya kawan, ini kisah nyata. Saya punya kawan dulu di UIM, dia hafal Quran. Tapi dia ternyata disihir. Diruqyah sama kawan-kawan enggak sembuh-sembuh, sampai muntah-muntah darah enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia pergi hajian, dia berdoa di Arafah, pulang sembuh. Ini kisah nyata. Ya. Kisah berikutnya, saya punya kawan di Jogja. Dia disihir, diganggu orang karena dia pernah nantang jin, akhirnya dia apa? Disihir. Kalau dia mau tidur sakit jantungnya. Di ruqyah enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sudah dia enggak ruqyah lagi, dia ikut pengajian. Ikut pengajian sampai jinnya enggak kuat, ikut pengajian, dianya pergi. Sembuh gara-gara pengajian. Makanya dia datang ke rumah saya beberapa minggu lalu, dia hampir nangis. Dia bilang, "Ustaz, orang tidak perhatian sama pengajian, beda dengan saya. Karena saya sendiri pernah merasakan dampak baik pengajian." Dia ngaji tauhid. Akhirnya dia sembuh tanpa harus diruqyah. Tawakalnya diperbaiki, kemudian dia apa? Sembuh. Jadi dia tidak minta diruqyah, bukan minta ruqyah tidak boleh, boleh. Tetapi dia tidak mendiruqyah karena tawakalnya tinggi. Sama, dia tidak ingin berobat dengan kai. Kai dulu adalah pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Kalau menurut orang Arab, kalau sudah dengan kai biasanya sembuh. Makanya mereka punya istilah akhirud dawa al-kai. Obat terakhir adalah dengan besi yang dipanaskan. Dia tidak mau dengan pengobatan tersebut karena Rasulullah tidak suka, makruh. Dia meninggalkan perkara yang makruh karena Allah dengan meninggalkan tawakalnya. Kemudian dia tidak bertatoyur, dia tidak kaitkan nasib sialnya dengan suara burung hantu, dengan suara tokek, dengan ular yang lewat di depan dia. Dia tidak peduli itu semua. Tapi dia bilang, atawakkal
Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Sehingga dia tidak pernah bertatayur. Orang seperti ini ternyata dia bertawakal kepada Allah. Sifat yang keempat. Karena tawakalnya yang tinggi maka dia melakukan sifat pertama, dua dan ketiga. Sehingga dia masuk surga tanpa hisab. Sebagian ulama mengatakan kenapa orang yang bertawakal masuk surga tanpa hisab? Karena dia tidak perlu dihisab. Karena dia telah serahkan urusannya kepada Allah. Ya berarti yang bertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bertanggung jawab? Kalau kita yang menjalankan. Maka seorang yang soleh, yang beriman, ketika dia serahkan dengan penuh hati kepada Allah, dia ikhtiar. Dia bilang, ya Allah, saya serahkan urusan kepadamu. Maka Allah tidak perlu menghisab dia. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan urusan kepada siapa? Allah. Itulah kenapa sebabnya dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan ini menunjukkan agungnya ibadah tawakal. Namun kita jarang. Kita sering lupa untuk tawakal. Sering melakukan sesuatu dengan bersandar kepada kemampuan kita, kepada kecerdasan kita, kepada pengalaman kita, kepada kawan kita. Sering seperti itu. Akhirnya kita gagal ataupun kalau berhasil tidak sempurna. Tapi ini diantara keutamaan tawakal. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal mengumpulkan keimanan. Artinya dia puncak ibadah. Karena tidak mungkin seorang bertawakal kecuali dalam dirinya telah banyak ibadah dalam batinnya. Apa ibadah yang digabungkan oleh tawakal? Pertama, percaya dengan kemampuan Allah. Dia mengetahui bahwasanya semuanya perkara di tangan Allah. Allah hanya bilang kun fayakun. Makanya dia bersandar kepada Allah. Dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui isi hati. Dia tahu. Karena urusan tawakal itu urusan hati. Dia yakin ketika dia bersandar kepada Allah, berarti Allah tahu isi hatinya. Dan ini ibadah. Yakin Allah lihat dia, yakin Allah dengar dia, yakin Allah tahu tentang isi hatinya. Kemudian di antara ibadah yang agung orang yang bertawakal, dia berbaik sangka kepada Allah. Dia bilang dalam hatinya, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau saya serahkan urusan kepada mamaku, kepada bapakku, pasti bantu. Apalagi kalau saya serahkan kepada siapa? Allah. Dan Nabi bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan ini benar. Dan saya sering sampaikan, kenapa kita bisa bayangkan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya? Karena ibu sayang kepada kita. Karena kita pernah dalam janinnya. Kita pernah makan dari makanannya. Dia pernah bertarung hidup dan mati untuk melahirkan kita. Ini jasa luar biasa. Tapi yang bikin kita sungguhnya siapa? Allah. Yang menentukan bentuk kita siapa? Allah. Sang kreator sesungguhnya Allah. Ibu cuma kita numpang dalam perut ibu. Makanya ibu itu sudah sangat sayang. Kita bisa bayangkan bagaimana sang kreator sesungguhnya tentu lebih sayang kepada hasil kreasinya. Makanya tidak usah ragu-ragu, dan Allah sayang sama kita. Yang penting kita prosedural. Jangan sampai keluar dari prosedural. Jadi orang yang bertawakal, serahkan sama Allah. Dia telah melakukan ibadah yang sangat tinggi. Dia telah mengumpulkan banyak ibadah yang bergabung dalam satu kalimat yang namanya tawakal. Baik, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, tawakal yang sempurna dengan usaha yang seadanya, ikhtiar yang seadanya, artinya tidak bisa maksimal sekali, bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamilul Wal Hikam. Ketika dia mensyarah hadis Rasulullah bersabda, hadis burung tadi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang sungguh-sungguh benar, maka Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang. Burung kalau kita lihat kemampuan dia untuk mencari rizki, dia tidak berakal seperti kita manusia. Manusia bisa bikin ide ini, otaknya cerdas. Burung gitu-gitu aja. Dan usaha dia cuma terbang, tapi dia kenyang atau tidak? Kenyang. Artinya usaha dia tidak maksimal karena kemampuan yang terbatas. Tapi tawakal dia tinggi, maka Allah berikan dia rezeki. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata qaumun afidatuhum ka afidati tayr." Ada suatu kaum yang masuk surga, hati mereka seperti hati burung, kata Nabi SAW. Maka sebenarnya mengatakan, kenapa dikatakan hati mereka seperti burung? Karena mereka bertawakal sebagaimana tawakalnya apa? Burung. Burung tahu kemampuan dia terbatas, tapi dia tawakal kepada Allah. Maka Allah berikan dia insting untuk bisa hidup. Maka ini dalil bahwasanya kalau orang tawakalnya tinggi, bukan tidak ikhtiar, tapi kemampuannya terbatas, dia bisa meraih apa? Hasil yang optimal. Kisah nyata, ada seorang, saya bicara tawakal, saya bilang, terkadang Allah baru kasih hasil ketika seorang sampai pada tawakal yang sempurna. Kapan? Ketika dia tahu bahwasanya semuanya tidak bisa diandalkan, baru Allah kasih keberhasilan. Saya bilang begitu. Banyak orang sudah bertawakal tapi belum berhasil. Kenapa? Tawakalnya masih kurang. Masih perlu backingan, masih mengandalkan kemampuannya, masih mengandalkan kecerdasannya. Dia tidak total menyerahkan kepada Allah. Hatinya masih belum bisa totalitas. Maka Allah belum kasih keberhasilan. Kapan Allah kasih keberhasilan? Ketika dia benar sadar bahwasanya semua tidak ada yang bisa membantu dia kecuali Allah. Baru di situ Allah kasih keberhasilan. Kata dia, benar Ustaz. Saya kanker dan saya divonis mati 3 bulan, kata dia. Dokter semua angkat tangan. Operasi ngangkat tumor berulang-ulang. Uang saya sudah habis. Qadarullah saya bertemu dengan salah seorang keluarga.
keluarga, wanita salehah ya. Dia bilang, "Akhi, coba ente sisa yang ada, ente puasa Senin Kemis, salat malam, ada sedekah." Subhanallah, dia lakukan. Terus sembuh total. Ketika dia tahu bahwasanya segala usahanya tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak memberi kesembuhan. Baik. Yang berikutnya, yang keempat, jika tawakal benar, maka yang kurang akan ditambal Allah. Saya mau cerita sedikit tentang kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kota Madinah. Di sini ada namanya Mekah. Jarak antara Mekah dan Madinah kurang lebih 450 km. Rasulullah ingin hijrah ke Madinah. Rasulullah bikin strategi. Di sini namanya Jabal Sur. Ini kurang lebih jaraknya mungkin sekitar 6 km ke arah selatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak hijrah, Nabi mengelabui orang-orang musyrikin. Maka Nabi tidak langsung ke Madinah, tidak langsung ke utara. Beliau ke selatan terlebih dahulu, menjauhi kota Madinah. Kemana? Ke Jabal Saur yang tingginya kurang lebih sekitar 600 meter. Beliau naik dulu sembunyi 3 hari. Apa tujuannya Nabi ke arah menjauh? Karena ketika orang-orang Mekah kehilangan Nabi, mereka pasti semuanya cari ke arah utara. Itu tidak? Karena mereka tahu Nabi mau lari kemana? Ke Madinah. Ternyata Nabi bikin strategi. Enggak, jangan dulu ke utara. Sembunyi dulu di arah selatan. Dan Nabi pasang strategi luar biasa. Nabi sembunyi 3 hari. Kemudian Nabi menghilangkan jejak langkah kaki Nabi dan Abu Bakar menuju Jabal Saur karena orang-orang Mekah mereka pandai baca jejak kaki. Ada seorang namanya Amir bin Fuhairah, yaitu budak yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia menggembalakan kambing untuk menutupi jejak kaki Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW masuk di Jabal Saur. Kemudian ada seorang mata-mata Nabi yang namanya Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Dia kalau siang hari dia tinggal di Mekah, lihat-lihat situasi dan kondisi. Malam hari dia lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi begini-begini. Karena Nabi harus tahu waktunya berangkat atau tidak. Menurut perkiraan Nabi 3 hari sudah cukup karena mereka bakalan begitu Nabi hilang dari Mekah mereka cari-cari, kalau 3 hari enggak dapat kata mereka udah terlambat, sudah lolos, padahal belum berangkat. Ini strategi Nabi SAW. Bahkan Nabi menyewa penunjuk jalan dari orang kafir namanya Abdullah bin Uraikid. Ini kisahnya panjang tentang hijrah, tapi ternyata ada miss, subhanallah. Akhirnya jejak kaki Nabi kebaca. Pasukan Quraisy, pasukan orang kafir naik ke Jabal Saur dan sudah di mulut goa dan mulut goanya di bawah. Ketika orang-orang kafir sudah berada di mulut goa, ketika itu Abu Bakar takut, sedih, sesuatu menimpa Nabi SAW. Dia tidak takut atas dirinya, tapi takut atas sesuatu yang menimpa Nabi SAW. Dan demikianlah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara mulut goa terbuka, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang dari mereka tengok ke bawah, kita sudah ketahuan karena terbuka. Makanya hadis-hadis yang menyatakan mulut gua tertutup semua hadisnya dhaif. Yang mengatakan ada sarang laba-laba hadisnya dhaif. Yang mengatakan ada burung merpati bikin sangkar juga hadisnya apa? Dhaif. Yang benar mulut gua terbuka. Makanya Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar mengatakan seandainya salah seorang dari mereka tengok, ketahuan kita. Di saat itu Rasulullah dengan tenang berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang? Allah yang ketiga. Pasti Allah tolong. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar iz yaqulu sahibi la tahzan illallah ma'ana." Dalam surat At-Taubah. Ketika Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Allah pasti tolong kita." Maka akhirnya mereka tidak sama sekali melihat ke bawah. Maksud saya, ini miss rencana Nabi ketahuan, terbongkar. Tapi ternyata meskipun ada kesalahan, Allah yang akan apa? Melengkapi. Saya sampaikan ini supaya kita termotivasi untuk tawakal. Kita ini ngurus anak, ngurus istri, ngurus keluarga, ngurus usaha. Tidak mungkin sempurna. Tapi kalau tawakal kita benar, ada kesalahan nanti Allah yang benerin. Di luar kemampuan kita dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud saya pentingnya kita bertawakal. Karena siapa yang bertawakal, kapan dia salah dalam kegiatannya, ada cara Allah untuk memperbaiki. Dan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Di antara faedah tawakal, keutamaan tawakal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, seringlah kita bertawakal. Seringlah kita ingat Allah. Seringlah kita menyandarkan urusan kepada Allah. Sehingga kita dicintai oleh Allah. Semakin sering kita bertawakal, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita tidak tawakal, semakin kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka seorang sadar bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan. Pasrah urusan kepada Allah. Dia berusaha tapi dia yakin semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering ingat, sering tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki, semuanya kita percaya karena ada Allah, maka semakin Allah mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah tidak akan mengadabnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah mengadab hamba yang Allah cintai. Yang keenam, dia adalah ibadah yang berkesinambungan. Ibadah terus-menerus. Sehingga kita bisa beribadah tawakal meskipun orang lain enggak lihat. Kenapa? Pasrah kepada Allah. Sudah ikhtiar, pasrah sama Allah. Orang lain enggak lihat. Enggak perlu kita bilang, saya tawakal. Enggak perlu. Kita bilang juga boleh, tapi
tawakal amalul qalbi. Kata Imam Ahmad, at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa terus beribadah kepada Allah dengan amalan hati. Dan para ulama sepakat amalan hati lebih afdal daripada amalan badan. Kita kalau sedekah ya ada terbatasan, selesai sudah. Kita sholat juga ada waktu selesai. Tapi tawakal senantiasa. Maka ini menunjukkan tentang agungnya ibadah tawakal.